mengatakan apa kabarnya hari ini, kalian alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Lagi ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, sebelum belajar berdoa dulu ya. Silakan Hilmi bikin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu. Ada yang nggak hadir? Iya Bu. Nah, nanti kalian jangan lupa isi daftar hadir di LMS juga ya. Oke Bu. Sebelum belajar kita nanti ada pretest dulu. Nah, hari ini materinya adalah tes anekdot. Nanti kalian mengisi pretest, nggak harus benar semua. Yang penting kalian untuk mengukur kemampuan awal. Jadi sebelum belajar diukur dulu kemampuan awalnya. Nah, nanti setelah selesai belajar mengerjakan post test. Nggak banyak soalnya hanya 5 poin dan pilihan ganda. Jadi insya Allah kalian mudahlah mengerjakannya. Jadi sudah siap? Siap Bu. Sebentar sebelum masuk ke sana, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diharapkan dapat mengevaluasi gagasan, pesan, dan kaidah kebahasan pada teks anekdot atau monolog atau lawakan tunggal. Tujuan yang kedua, dapat mengkreasikan teks anekdot dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat menyajikan gagasan, pikiran, dan pandangan dengan memperhatikan struktur bahasa. Untuk sementara ini kita fokus ke tujuan yang awal. Jadi nanti kalian membaca teks, menyimak, dan membaca teks. Nah, sekarang silakan mengerjakan pretest dulu. Masuk ke LN-BAS. Berarti kalian klik yang bagian yang kolom pretest. Klik yang kolom pretest. Sekarang masuk ke LN-BAS dulu. Sambil saya cek absen ya. Kolisa, Kolso, Alin, Cici, Komalatika, Diana, Ramadhani, Dwi, Kamaliana, Edita Naiselani, Fitria Sari, Lilis Tiawati, Muhammad Hilmi, Ada Bu. Nadita Syabila, Nanang Setiandi, Nurantin, Nandu Kristian, Revan Agustian Putra, Riani Putri, Rizkia Widya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah, silakan ditutup dulu. Kamu sudah saja nanti akan proses. Jadi kalian ada yang tahu belum tes anekdot itu apa? Yang melawat kepingin dia. Teks yang mengkritik. Lagi. Tes pemain. Ya, lucu tapi ada kritikan. Kemudian apa lagi? Lucu untuk mengkritik, memberikan sindiran, lalu untuk memberi nasihat. Jadi teks anekdot itu berisi cerita yang Lucu.
lucu, tapi tujuannya untuk mengkritik, menyindir. Kemudian teks anekdot juga dapat berupa teks tertulis, audio, dan grafik. Nah, terbayang nggak grafik? Berarti seperti apa sih? Teks anekdot kok bentuknya grafik? Ya, gambar. Nah, ini nih contohnya nih. Ini adalah teks anekdot yang gambar atau grafik. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Untuk yang bagian awal nih, apa nih kira-kira pesannya? Yang mana awal? Yang ini nih. Yang awal. Yang ini nih yang ada gambar orang lagi sedang selfie. Misalnya Aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Kemudian yang kedua juga, jadi apa pesan yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Dapat ini nggak? Dapat diterima nggak? Kira-kira kalian mengerti nggak? ngerti Bu? Iya. Apa pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas? Sesuai tidak dengan realitas yang terjadi sekarang? Komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik tidak? Menarik. Nah, kira-kira kalian punya masukan tidak kepada komikus? Kira-kira apa sih hal yang kurang atau ada lagi yang harus disampaikan? Kira-kira punya masukan tidak? Poinnya kurang jelas deh. Apanya? Poinnya? Yang kurang jelas tadi. Iya, karena dulu ya. Iya, dipotong. Gambar orang wisuda, ini orang wisuda. Nah, itu adalah contoh teks anekdot. Nanti kalian nonton video ini dan kalian analisis temanya, kemudian amanat yang akan disampaikan. Perkenalkan dengan saya ini. Di sini adalah kulit bangunan. Lampunya bocor. Apa kaca trek? Katanya Jakarta banjir. Mau bangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin? Bikin malu komunitas. Seperti terima kasih. Nah, itu adalah contoh teks anekdot dalam bentuk stand up. Ada yang hobi membuat stand up? Barangkali kalau ada jam kosong stand up baik itu. Nah, sekarang kalian akan menganalisis tema. Ini teksnya sama, judulnya sama dengan yang tadi kalian tonton. Tapi di sini ada bentuk tulisnya. Nanti kerja kelompok yang kemarin masih ingat anggota kelompok yang kemarin? Masih ingat ya? Masih ingat. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing. Nanti kalian menganalisis tema amanat yang ada di teks tadi. Temanya apa, kemudian masalah yang dihadapi oleh tokoh itu apa, unsur umumnya apa, pesan yang disampaikan apa, dan diskusikan secara kelompok. Kemudian ini ada yang perlu kalian ketahui. Jadi kaidah pembahasan teks anekdot itu kan strukturnya ada tiga. Yang pertama adalah orientasi, kemudian komunikasi, dan evaluasi. Apa yang maksud dengan orientasi? Pengenalan. Nah, biasanya ini ada di bagian awal teks anekdot. Contoh, perkenalkan saya Didi, di sini ada bangunan. Itu adalah contoh orientasi. Kemudian contoh komplikasi. Komplikasi itu ada di bagian
kelanjutan dari orientasi. Isinya berisi konflik yang dialami oleh tokoh. Konflik yang dialami oleh tokohnya. Contohnya di sini tokohnya itu mengalami konflik ketika diminta untuk melakukan liburan oleh keluarganya. Padahal si tokoh itu tidak punya uang. Anak saya minta liburan, Pak ingin ke Dufan. Nah, dia untuk mengatasi masalahnya beralasan, nah Jakarta banjir. Kemudian ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, si tokoh beralasan lagi, nah perahunya bocor. Lalu si anak bilang, bilang aja bapak nggak punya uang. Nah, itu adalah konflik. Kemudian evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah komentar atau pemikiran si tokoh setelah melihat analisis nih persoalannya nih. Ternyata kenapa anak saya minta liburan terus? Oh, anak saya itu memang jarang liburan. Itu biasanya di bagian akhir. Disebut juga koda. Koda itu sifatnya mana suka, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, nanti kalian juga akan menganalisis struktur teks anekdot, yaitu teks anekdot yang dulunya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan liburan kuli bangunan. Lalu majas yang ada dalam teks anekdot itu perlu kalian ketahui juga. Ada majas retoris, kemudian majas indira. Majas itu adalah majas yang tidak berjawab. Iya, saya bertanya, padahal orang yang bertanya itu tidak memerlukan jawaban. Sudah tahu jawabannya apa? Itu retoris. Nah, bisa jadi itu dimasukkan ke dalam jenis teks anekdot sebagai kaidah bahasa teks anekdot. Kemudian majas sindiran. Majas sindiran di sini ada 3 macam yang bisa digunakan dalam teks anekdot, yaitu majas ironi. Seperti yang tadi contohnya tadi di bagian awal itu kan ada gambar komik. Dia sewa yang makin keren. Nah, itu menyindir kan maksudnya. Ada dapat nyewa. Kemudian di sini aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek, artinya pasti orang yang foto-foto atau upload itu kan pakai fitur silakan kalian bisa langsung buka unsur humornya. Nah, untuk perundungan tanda sayang, iya unsur humornya di sini. Yang mana ya? Yang ini ingat kan? Perundungan tanda sayang, orientasinya. Pasti orientasi itu ada di bagian komunikasi itu adalah permasalahan, evaluasi itu kan. Setelah dipikirkan ya evaluasi persoalan saya tema masalah yang dihadapi si tokoh, unsur humornya apa. Ada unsur humornya nggak, ada yang lucu nggak? Unsur humor itu hal yang lucunya. Kemudian pesannya yang disampaikan oleh si tokoh nih yang punya cerita pesannya. Nah, kalau yang ini menganalisis struktur teks ini, ini orientasi yang mana, komunikasi yang mana. Ada yang sudah selesai? 5 menit lagi waktunya. Nanti kita ada 2 kelompok, satu kelompok itu merepresentasikan yang bagian liburan bangunan. Kelompok yang kedua mempresentasikan perundungan tanda sayang. Atau siapa yang siap? Ada yang siap? Siap tidak? Undi saja kan? Ya. Pilih baru. Jangan Bu. Lah hilang. Iya, Willy Sabtu. Semua tahu. Jelas yang ini yang Oh, kita evaluasi fungsi kontak.
komplikasi yang ribut yang ribut. Siap ya, presentasi ya. Juga, siapa yang siap bagi presentasi itu kelompok apa namanya no? Kelompok apa namanya? Buzzer. Resistor. Ya ini itu kelompok buzzer, ini resistor. Resistor siap. Silakan kelompok buzzer ke depan untuk mempresentasikan teks yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok buzzer ingin mempresentasikan identifikasi teks anekdot yang bertema kemiskinan. Masalah yang dihadapi, kemiskinan yang menyebabkan anak tidak dapat menikmati masa kecil mereka. Unsur humor, sifat polos dari anak ini ketika akan mandi bola. Pesan yang ingin disampaikan, orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang. Silakan. Nah itu hasil kerja teman kalian nih. Ada yang ingin memberikan masukan, apresiasi, tanggapan? Ayo memberi tanggapan. Temanya ada yang berbeda tidak? Kalau berbeda misalnya angkat tangan silakan. Temanya seorang anak yang sangat ingin berlibur. Temanya seorang anak yang ingin Berlibur. Kelompok yang lain, tema itu harus bersifat umum yang global. Jadi misalnya tentang apa? Apakah tentang kemiskinan atau kekayaan, kemiskinan atau ekonomi atau kesenjangan sosial, atau konfliknya yang dihadapi oleh tokoh adalah kemiskinan yang dihadapi oleh tokohnya, sehingga dia tidak dapat menuruti keinginan karena semakin kecil. Unsur humornya ada yang berbeda, unsur humornya depan. Ada yang berbeda. Kelompok resistor berbeda tidak? Sama. Kelompok Sama Bu. ya baik. Ada pertanyaan sampai di sini untuk materi teks anekdot? Ada. Untuk materi yang akan datang, kalian nanti membuat teks komik, teks anekdot dalam bentuk komik atau grafik. Nah, kemudian juga akan belajar mengenai kata kerja material. Silakan nanti dipelajari. Kalian sekarang ke proses dulu mengerjakan proses untuk mengecek kemampuan akhir setelah belajar tadi. Soalnya sama dengan yang tadi, cuma ingin melihat perbedaan perbandingan. Adakah perbedaan antara tadi sebelum belajar dengan yang sekarang? Silakan dibuka ke lain. Silakan yang belum selesai diselesaikan. Untuk materi hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan perjalanan dulu kalau capek. Ini soalnya. Oh iya, KPD-nya diberikan tugasnya dong. Ya. Lanjut ya. Silakan disiapkan. Setelah mengakhiri pelajaran, anak baiknya kita berdoa. Doa dimulai.